Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. 1. Budaya antar satu suku dengan yang lain berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, dan sistem kepercayaan. Bu Guru harap anak-anak masih ingat ya, apa itu pengertian budaya? Sudah sangat jelas sekali bahwa budaya yang dimiliki antar suku yang lain berbeda-beda. 2. Ciri keragaman budaya lokal atau daerah Indonesia dapat dilihat dari hal sebagai berikut. A. Keragaman suku bangsa. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka berimigrasi, kemudian bercampur dengan penduduk Asia Selatan. Lalu terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa dan mendiami di Indonesia. Masih ingat ya anak-anak bahwa Indonesia letaknya sangat strategis sehingga zaman dahulu banyak sekali pedagang-pedagang dari luar negeri yang singgah di Indonesia. Tak jarang mereka menetap di Indonesia dan mempunyai keturunan di Indonesia. B. Keragaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujudnya adalah kesenian. Contohnya dalam seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, maupun seni rupa. Masih ingat kan bahwa seni tari, seni musik yang dimiliki daerah-daerah yang ada di Indonesia juga beragam. C. Keberagaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia, yaitu gabungan antara Australia dan Asia. Rumpun atau kelompok bahasa ini ada kaitannya dengan letak geografis Indonesia ya, yang diapit oleh dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. D. Keberagaman religi atau agama. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Dapatkah anak-anak menyebutkannya? Nah, selain itu juga ada berkembang aliran-aliran kepercayaan. Contoh aliran kepercayaan tersebut adalah Sunda Wiwitan dari suku Sunda, Kejawan dari suku Jawa, dan Kaharingan dari suku Dayak. 3. Faktor yang mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia. Beberapa penjelasannya sudah pernah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Bu Guru harap anak-anak bisa memahami ya. Yang A. Letak strategis wilayah Indonesia. Mohon maaf Bu Guru salah mengetik huruf N, seharusnya itu huruf H ya pada kata wilayah. Pedagang-pedagang luar negeri pada zaman dahulu banyak yang singgah ke Indonesia, menyebarkan kebudayaan dari negara asalnya ke Indonesia. B. Keragaman suku bangsa. Sudah jelas, dengan adanya keberagaman suku bangsa, maka akan mempengaruhi keberagaman budaya. C. Perbedaan kondisi alam. Hal ini mengakibatkan perbedaan kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya upacara adat yang dilakukan oleh daerah masyarakat yang tinggal di daerah pantai berbeda dengan budaya yang dilakukan oleh masyarakat di daerah pegunungan. Pernahkah anak-anak melihat berita di televisi tentang upacara adat petik laut? Apakah itu dilakukan di daerah pantai atau di daerah pegunungan? Masih ingatkah anak-anak upacara adat yang dilakukan oleh suku Tengger? Ya, upacara kasada berupa pemberian sesaji ke kawah Gunung Bromo. Dari contoh ini kita tahu bahwa perbedaan kondisi alam itu mempengaruhi keragaman budaya. Do. Keragaman agama yang dianut. Misalnya upacara kematian Ngaben hanya dapat ditemukan di Bali. Itu tadi adalah hal-hal yang mempengaruhi keberagaman budaya di Indonesia. Dampak positif keragaman budaya di Indonesia. A. Memiliki bahasa daerah yang beragam. B. Menjadi daya tarik wisatawan untuk melihat keragaman budaya Indonesia. Banyaknya wisatawan asing
ke Indonesia akan meningkatkan devisa negara. Apa itu devisa negara? Nanti Bu Guru terangkan ya. C. Menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Ketiga dampak positif ini dapat kita buat kata kunci untuk mengingatnya, yaitu menggunakan kata bedug. Yang diingat hanya huruf bercetak tebal ya anak-anak. B. Yaitu memiliki bahasa daerah yang beragam. D. Daya tarik wisatawan. Jadi adanya keragaman budaya menjadi daya tarik wisatawan. K. Menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Apa itu devisa negara? Nah, devisa adalah kekayaan dalam bentuk mata uang asing yang dimiliki oleh negara. Semakin banyak wisatawan asing yang tertarik untuk melihat keragaman budaya yang ada di Indonesia, maka semakin banyak pula devisa yang akan dimiliki oleh negara. Sama apa berbeda ya Nana mata uang Indonesia dengan negara-negara lain? Tentu berbeda ya. Nah, kita ke materi berikutnya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. 1. Jalur strategis untuk menghubungkan antar pulau adalah jalur laut, yakni dengan menggunakan kapal laut, dan jalur udara dengan menggunakan pesawat terbang. Di pulau-pulau kecil dibangunlah lapangan udara yang hanya mampu menampung pesawat-pesawat kecil. Nah, istilah lain dari pesawat-pesawat kecil ini adalah pesawat perintis. Berikutnya, transportasi kapal banyak dipilih oleh masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah kepulauan, karena biayanya lebih murah daripada menggunakan pesawat. Contoh dampak negatif kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim adalah harga barang kebutuhan barang di satu pulau berbeda dengan pulau yang lain. Misalkan harga mie Indomie di Pulau Jawa jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga mie Indomie yang ada di Pulau Papua. Sedangkan contoh dampak positifnya, khususnya bagi perkembangan alat transportasi, yakni mendorong bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan, agar dapat memudahkan transportasi di kepulauan dan dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar. Berikut ini adalah informasi tambahan. 1. Kapal laut milik suku Bugis yang terkenal adalah kapal pinisi. Masih ingatkah anak-anak dari mana asal suku Bugis? Silakan dicari pada catatan sebelumnya, digarisbawahi dan dibaca berulang kali. 2. Bandara terapung pertama di Indonesia adalah Bandara Ahmad Yani di Semarang. 3. Jenis kapal laut sebagai penyeberangan antara selat adalah kapal feri. 4. Upacara ngutang mayit merupakan tradisi di daerah Trunyan, Bali, yakni upacara kematian di mana jenazahnya tidak dibakar juga tidak dikubur, tetapi langsung diletakkan di atas tanah. 5. Perkembangan bidang transportasi antar pulau akan makin memperkuat persatuan bangsa Indonesia.